Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena kami mau tetap belajar percaya mujizat Tuhan ada. Dan penyertaan-Mu akan tetap terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Apapun yang sedang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan, setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, maka kami mau buka hati kami seluas-luasnya untuk Kau berbicara kepada kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hidupkan firman itu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi benih yang unggul, yang akan tertabur di tanah hati kami yang subur, dan itu akan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami semakin percaya, kami semakin yakin bahwa mujizat-Mu nyata bagi kami. Segala penghalang kuasa si jahat kami tolak dalam nama Yesus. Darah-Mu menguduskan, menyucikan kami Tuhan. Segala bentuk intimidasi kuasa kegelapan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kuasa-Mu bekerja atas kami. Roh Kudus, Engkau ambil alih jalannya pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, lidah, mulut, bibir hamba-Mu, hati, pikiran, biar hanya tertuju kepada apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap buka hati kami dengar firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji bagi nama Tuhan, Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa, yang terus memberikan kita kesempatan untuk kita selalu datang dan mencari Tuhan. Puji Tuhan, di minggu yang terakhir ini, saudara, kita masih tetap mengingat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar yang Dia boleh nyatakan dalam hidup kita. 4 minggu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana kasih Tuhan yang dibuktikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Bahkan Dia bangkit dari antara orang mati, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yang berperikop, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Jika sudah ketemu, mari kita akan lihat firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Puji Tuhan. Tema minggu ini berbicara, apakah engkau mengasihi Tuhan? Saudara, sebuah pertanyaan yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah saya dan saudara sudah mengasihi Tuhan? Halo? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin, puji Tuhan, luar biasa ya. Dari pertanyaan
Yesus kepada Petrus merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang membawa kehidupan Petrus untuk melihat kembali bagaimana kasihnya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam pendahuluan bahwa perjumpaan Petrus yang terakhir itu ketika Yesus diadili. Dari Taman Getsemani, kita tahu bahwa Petrus dia membuktikan bahwa dia siap mati bagi Kristus. Karena Yesus berkata bahwa kamu sebentar lagi akan tergoncang imanmu. Tapi Petrus dengan yakin berkata bahwa dia siap memberikan nyawanya untuk Tuhan. Tetapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Bahkan Petrus berkata bahwa aku, ya dikatakan di sini bahwa dia akan benar-benar mau setia kepada Tuhan dengan pedenya seperti demikian. Dan akhirnya ketika Yesus ditangkap lalu diadili, dan Petrus secara diam-diam dia mengikuti Yesus, dan ternyata hanya dengan sebuah pertanyaan, bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Maka apa yang terjadi? Petrus yang tadinya pede sekali untuk mengikut Tuhan, siap bayar harga, tetapi saudara, dia mulai menyangkal Yesus. Dia mulai berkata, aku tidak kenal dia. Dan saudara dikasih Tuhan, ketika ayam berkokok, maka dia sadar akan perkataannya. Dia menangis dan dia bertobat, dia menyesal. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat walaupun Petrus dia sudah menyadari kesalahannya, dia harus mengalami, Yesus harus berinisiatif untuk mengembalikan lagi posisi iman Petrus ini. Jadi kita lihat bahwa kisah perjumpaan Petrus dan Yesus adalah pemulihan bagi iman Petrus. Yang walaupun dia sudah menyesal, dia sudah bertobat. Tetapi kita melihat bahwa perlu Tuhan membersihkan dia kembali. Karena kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Maka hal yang sama Tuhan ingin kembalikan bagaimana keadaan Petrus. Saudara, ada beberapa peristiwa sebelum Yesus mati. Kita tahu bahwa di Danau Genesaret, atau disebut juga Danau Galilea, atau disebut juga Pantai Tiberias, itu sama. Terjadi 2 peristiwa di sini karena Lukas pasal yang kelima, bahwa ketika Yesus memanggil Petrus dan murid-muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Lalu kemudian murid-murid mengikuti Yesus. Dan saudara, di dalam Yohanes pasal 21 ini diceritakan, kalau kita memperhatikan dari minggu kemarin sudah disampaikan, bahwa perjumpaan dengan Yesus menampakkan diri dalam kisah yang hampir sama, karena Lukas pasal yang kelima, ketika Tuhan memanggil Petrus, Yohanes, mereka dalam keadaan masalah, mencari ikan semalam-malaman, tidak mendapatkan ikan. Tetapi peristiwa penampakan Yesus dalam Yohanes pasal 21, kejadian yang sama, karena mereka kembali kepada pekerjaan yang semula, untuk menjadi penjala ikan lagi. Dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan. Peristiwa yang hampir sama, masalahnya sama, tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika perjumpaan dengan Yesus, mereka berhasil mendapatkan ikan. Dan perjumpaan dalam Yohanes pasal 21 ini
adalah sebuah pemulihan yang Tuhan khususkan kepada Petrus. Karena dia pernah mengalami kejatuhan yang sangat besar. Yang sebenarnya dia tidak layak. Kenapa? Karena dia telah menyangkal Yesus. Sampai 3 kali. Itu merupakan satu dosa. Walaupun dia sudah menyadari, tetapi Tuhan mau membersihkan hatinya. Dan ketika perjumpaan dengan Yesus, maka ada pertanyaan yang Yesus berikan kepadanya. 3 pertanyaan yang sebenarnya Tuhan sedang meneliti kasih daripada Petrus. Dan biar 3 pertanyaan ini mewakili kehidupan saya dan saudara ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Saudara, mari kita akan belajar melihat di sini bagaimana Tuhan berinisiatif untuk memulihkan Petrus lewat peristiwa yang hampir sama dengan ketika Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawannya. Kita lihat di ayat yang pertama, maksudnya poin yang pertama di ayat yang ke-15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kita akan lihat di sini bahwa kata mengasihi dalam bahasa aslinya, ingat bahwa perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani koine atau bahasa Yunani. Jadi kita melihat kalau dengan bahasa Indonesia begitu kurangnya ya, pengertian sehingga hanya ditulis kata mengasihi saja. Tetapi mengasihi yang dikatakan Yesus kepada Petrus ini agapo ya. Agapo itu berbicara ya, kata dasarnya agape. Agape itu bicara tentang mengasihi sepenuhnya. Mengasihi tanpa syarat. Jadi Tuhan lagi berbicara kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agapo atau agape? Betul-betul engkau mengasihi aku dengan sepenuh hatimu? Mengasihi aku tanpa syarat? Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, apakah engkau betul-betul mengasihi aku? Saudara, Tuhan lagi berbicara kepada Petrus untuk meneliti kasihnya yang sungguh kepada Tuhan. Dan saudara, biasanya kalau pertanyaan pertama, ya itu bagi Petrus mungkin ini sesuatu yang biasa karena pertanyaan yang pertama, ya. Sehingga jawabannya kalau kita lihat di sini, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata mengasihi yang Petrus jawab kepada Yesus adalah pileo. Asal kata pilea. Apa artinya kata pileo atau pilea? Kasih persaudaraan. Jadi saudara enggak match dengan apa yang diminta Tuhan kepada Petrus. Jadi Petrus ketika menanggapi perkataan Yesus, dia sadar siapa dia. Karena ternyata dia belum sanggup untuk melakukan itu. Dia sadar akan peristiwa-peristiwa yang telah ia alami. Dia mengalami jatuh bangun dalam pengiringan kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa Petrus ketika bersama-sama dengan Yesus di kapal, maka di pantai itu terjadi gelombang angin sakal. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat Petrus bagaimana peristiwa di danau Genesaret juga, saudara, dia membuktikan imannya, dia datang kepada Yesus, meminta tolong, dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Dalam peristiwa yang lain, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yesus sedang berdoa. Lalu ketika mereka sedang berlayar, terjadi lagi hal yang sama. Lalu kemudian Yesus datang.
hendak melewati mereka. Murid-murid berpikir itu hantu. Tetapi Petrus dia melihat bahwa itu Tuhan. Makanya dia berkata, kalau memang engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dia melakukan? Dia lakukan. Tapi sedang dalam perjalanan muncul keraguan-raguan. Kita melihat bagaimana kisah kehidupan Petrus. Dia mengalami hidup yang ragu-ragu dengan Tuhan. Dia juga berani menyatakan ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Yesus berkata apa? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, bukan karena kamu yang tahu, tapi Tuhan yang memberitahu kepadanya. Jadi kita melihat bahwa dalam perjalanan Petrus bersama dengan Yesus, dia mengalami kehidupan yang up down. Ya. Kadang-kadang dia merasa sok tahu, merasa hebat daripada murid-murid yang lain. Tapi di sisi yang lain dia menjadi seorang pengecut. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan sedang menguji kasih-Nya setelah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan mau membersihkan dia oleh karena dia telah menyangkal Tuhan. Berapa kali? 3 kali. Makanya pertanyaannya tiga kali. Untuk membersihkan dia kembali kepada tujuan akan panggilan Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa Petrus mengakui bahwa dia belum sanggup sehingga dia mengatakan dengan kasih pileo atau kasih pilea. Kasih persaudaraan. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Petrus ini sebenarnya sudah dikasih Tuhan di dalam perjalanan imannya. Banyak hal yang mungkin ini menjadi pengalaman hidup saya dan saudara. Kitalah Petrus-Petrus akhir zaman yang dimana kehidupan kita seringkali mengalami yang namanya up and down. Kehidupan rohani kita kadang-kadang ada di atas. Saat menghadapi persoalan dan masalah, ya kita pakai dengan cara kita sendiri sehingga kita harus mengalami diizinkan Tuhan jatuh. Kita diizinkan untuk melihat sesuatu yang bagi kita sulit untuk melihat ada jalan keluarnya. Tetapi ketika Petrus mulai mengerti tentang kasih ilahi, maka terjadi perubahan dalam hidupnya. Kita lihat dulu bagaimana Petrus di dalam dia mengiring Tuhan di dalam Matius 26 ayat yang ke-33 dan ayat 35. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-sekali tidak. Perhatikan, dia berkata aku sekali-kali tidak. Terus ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sepertinya dia punya iman yang hebat, yang luar biasa. Tetapi ketika kejadian itu dalam waktu beberapa jam saja, apa yang keluar dari mulutnya itu tidak dia lakukan. Kenapa? Pada saat dia berkata, aku siap mau berkorban, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Baru beberapa jam, ketika Yesus ditangkap, diadili, dari mulut yang sama, dia mengakui bahwa dia hebat. Tapi dari mulut yang sama, dia menyangkal siapa Tuhan. Hati-hati dengan perkataan kita. Kadang-kadang dari mulut kita, kita merasa kita hebat, kita kuat. Tetapi tanpa sadar saudara, kita juga bisa melakukan ya sesuatu yang sebenarnya saudara bertentangan dengan apa yang kita katakan. Justru apa yang kita pikirkan seperti Paulus katakan, apa yang ingin aku lakukan justru aku tidak lakukan. Seharusnya dia melakukan kebenaran, tetapi yang jahat yang dia lakukan. Itu sebabnya antara mulut dan perbuatan seringkali berbeda. Dan ini Tuhan lagi membersihkan ya, iman kasih daripada Petrus ini kepada Tuhan. Yang tadinya dia siap berani berjuang bersama dengan Yesus, mau mati sekalipun. Memang kita melihat pada waktu Yesus ditangkap,
Dia menunjukkan kepahlawanan yang membela Yesus. Ya, di kitab yang lain menyatakan dia ngambil pedang lalu memutuskan ya telinga hamba ya dari imam yang namanya Malkus. Tetapi Yesus langsung mengambil telinga, langsung menempelnya di telinganya tempat yang semula dan berkata, sarungkan pedangmu. Tetapi sejak dari itu mereka mulai kocar-kacir, ketakutan. Mereka takut terhadap orang banyak. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita diuji menghadapi setiap situasi. Apakah kita benar-benar mau tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Ya, kadang-kadang kita pingin lari dari sebuah kenyataan, melihat keadaan itu. Kadang-kadang kita mau berontak, seringkali datang sebuah kekecewaan, keputusasaan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan yang maha hebat, tetapi kenapa diizinkan Tuhan? Saudara, itu sebabnya Tuhan mengembalikan kembali kepercayaan Petrus. Sehingga di poin atau ayat selanjutnya dari perkataan Yesus dia berkata, 15 ya, 15 bagian B. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, mengasihi aku lebih dari mereka ini. Ya, terjemahan asli sebenarnya bukan mereka ini, saudara. Yaitu dari semuanya ini. Dari semuanya. Engkau lihat mujizat Tuhan ketika mereka mendapatkan ikan yang banyak. Apakah engkau mengasihi aku melebihi dari apapun yang sedang engkau dapatkan itu? Tuhan lagi berbicara. Karena pada saat itu saudara dikasih Tuhan, mereka bersukacita dengan ikan yang banyak. Mereka mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi Tuhan mau ingatkan mereka bahwa bukan itu tujuannya. Tuhan mau ingatkan mereka supaya mereka kembali kepada tujuan Tuhan. Yaitu apa? Menjadi penjala. Menjadi penjala. Saudara dikasih pekerjaan, itu sebenarnya cuma sarana. Katakan amin. Sarana untuk jadi penjangkauan jiwa. Hati-hati, jangan sampai kita salah fokus, gagal fokus. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sudah gagal fokus. Fokusnya kepada apa? Hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Dan Tuhan ingatkan ini kepada kita, supaya kita kembali kepada tujuan, yaitu menjadi penjala jiwa. Katakan penjala jiwa. Iya. Saya dan saudara dipanggil Tuhan bukan hanya hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan. Katakan sebelah kanan kiri, kamu murid Tuhan. Ya. Kalau kita jadi murid Tuhan, maka kita siap harus jadi penjala manusia. Jangan puas kita hanya bekerja untuk mendapatkan hasil uang, ya, untuk kebutuhan kita sendiri. Ada hal yang lebih penting. Makanya banyak persoalan yang Tuhan izinkan untuk memurnikan kita akan panggilan kita, akan kasih kita kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menyatakan kasihnya yang besar dalam hidup kita. Amin. Dia selamatkan kita, maka kita juga perlu selamatkan orang lain. Amin. Biarlah pertanyaan-pertanyaan kepada Petrus ini datang kepada kita. Saudara, di pertanyaan yang pertama, jawabannya masih belum fokus, ya. Petrus kalau dikatakan dalam terjemahan yang lain itu jawabannya ambigu. Ambigu di sini bermakna lebih dari satu, yang bisa menghasilkan, menimbulkan keraguan-raguan, kekaburan dan ketidakjelasan. Jadi jawabannya hanya asal aja ngomong seperti gitu. Ya, kita lihat kalau dalam bahasa aslinya kita akan lebih meneliti tentang apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dijawab Petrus, ya, itu ada penekanan yang berbeda. Dan kita perlu memahami ini karena ini sangat penting. Karena ada banyak orang Kristen berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi dalam hidupnya tidak betul-betul membuktikan dia mengasihi Tuhan. Karena orang mengasihi Tuhan hanya dilihat saja. Tapi bagaimana dengan yang
tidak kelihatan. Apa yang ada di dalam hati kita, hanya saya dan saudara yang tahu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Katakan amin. Kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita lihat di sini selanjutnya bahwa mengasihi Tuhan itu adalah tindakan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Ada lagu berkata, lain di bibir, lain di hati. Di depan Tuhan aku mengasihi Tuhan, tapi di dalamnya tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, ya termasuk negara-negara yang boleh dikata negara-negara yang sudah diberkati Tuhan, hari-hari ini mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa demikian? Ini jadi pertanyaan besar. Karena mereka merasa mereka semua dicukupi, bahkan dibayar oleh negara. Sehingga nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi beribadah. Tapi bersyukur kepada kita, terutama orang-orang Asia, orang-orang yang percaya, ya di Asia begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Termasuk saya dan saudara. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Tetapi kita perlu mengecek kembali bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau bawa kehidupan kita supaya betul-betul kasih kita itu harus lebih. Amin. Bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi kasih kita lebih. Nah kita lihat saudara ya, kita mau belajar seperti Yesus. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 berkata, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. amin. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Apa yang Yesus nyatakan kasihnya kepada kita? Halo, ada yang tahu? Apa yang Yesus nyatakan kasihnya kepada kita? Dia rela menyerahkan hidupnya. Dia mau mati buat dosa dan kesalahan kita. Ini poin yang sangat penting. Banyak anak-anak Tuhan tidak memahami tentang kasih Tuhan itu. Kenapa? Karena kita Kristen keturunan. Ya. Karena memang sudah lahir, sudah jadi Kristen. Sehingga kita kurang menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana? Yesus ingin menyatakan supaya kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, maka kasih-Nya adalah sebuah tindakan, bukan hanya sekedar perkataan. Katakan amin. Dan itu yang dilakukan Yesus, dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ini poin yang pertama. Jawaban Petrus masih membingungkan. Sehingga Tuhan mulai bertanya untuk yang kedua kalinya kepadanya dengan mengurangi saudara ya sebuah pernyataan atau pertanyaan Yesus. Tidak lagi mengasihi seperti mereka atau ya kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Cuman sampai di situ. Kalau pertanyaan pertama dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Kalau ayat ini, lebih dari mereka ini? Petrus nggak bisa jawab, masih ambigu, masih ragu-ragu. Tapi yang kedua ini, saudara, Yesus mulai menurunkan ya sebuah pertanyaan dengan tidak menuntut lebih lagi. Yesus hanya berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Tuhan mau berkata kepada kita untuk yang kedua kali. Kalau yang pertama biasanya kalau orang bertanya satu kali sudah selesai. Tapi Yesus bertanya untuk kedua kali. Nah, tradisi di Israel kalau orang bertanya 2 atau 3 kali berarti itu sesuatu yang serius. Bukan hanya sekedar ngomong, tidak. Tetapi ada maknanya di sana, ada maksudnya di sana. Dan saudara, hal yang sama Petrus dia menjawab
ya, dengan kata-kata yang sama. Ayat 16 berkata, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, masih kasih philia. Ya. Memang Tuhan tidak lagi menuntut lebih, mengasihi lebih ya, karena berbeda dengan pertanyaan pertama, ya. Tuhan tidak menuntut agape. Tapi Tuhan lebih menuntut sebuah kejujuran daripada Petrus ini. Apakah benar engkau mengasihi aku? Saudara, Yesus selalu mengajar kepada murid-muridnya. Ciri-ciri orang yang mengasihi itu apa? Yohanes 14 ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat 23. 23. Iya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Menuruti dan Bapa-Ku firman-Ku. akan mengasihi dia. Ya. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, kata Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan menuruti firman-Nya. Amin. Saudara, memang bicara untuk menuruti firman Tuhan, bagi kita yang sudah setiap hari, setiap minggu kita dapat firman Tuhan, kadang-kadang kita merasa bahwa itu firman Tuhan kita sudah dengar. Tapi untuk praktek itu memang enggak mudah. Dan inilah yang sedang dinyatakan Petrus, karena dia sadar dia juga gagal dalam hal mengasihi Tuhan. Dia jatuh dengan perkataannya. Dia gagal, saudara. Tetapi Tuhan lagi terus membersihkan dia. Sampai di mana kedalaman kasihnya kepada Tuhan? Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika pertanyaan Yesus datang kepada kita mau jujur di hadapan Tuhan, apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan? Apakah kita benar mengasihi Tuhan? Saudara, yang bisa jawab diri kita sendiri. Bukan sebuah ukuran, saudara. Memang, ya saudara dikasih Tuhan, ketika kita ibadah, itu hanya sebagian kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi yang lebih tahu adalah hati kita, saudara. Bagaimana penyerahan kita, pengandalan kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dengan kasih philia. Kasih philia ini kasih sahabat. Sebenarnya dari kasih philia, lalu harus ditingkatkan ke kasih agape. Tapi ini butuh proses. Makanya Tuhan mempersiapkan murid-muridnya supaya mereka harus menunggu janji Bapa itu. Supaya mereka ada di dalam kasih-Nya, yaitu dalam pengurapan Allah. Ketika Yesus berbicara ini, mereka belum mengalami pengurapan Roh Kudus. Nanti kita lihat sesudah mereka mengalami janji Tuhan, maka di sini terjadi sebuah perubahan yang radikal dalam kehidupan murid-muridnya, terutama Petrus. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat dulu dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, Ya. dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jadi Petrus sedang berbicara, aku ini sahabatmu. Jadi lebih tinggi tanggung jawabnya daripada murid. Ya. Sahabat mereka apa? Selalu curhat. Nah, Petrus menganggap Yesus sebagai saudaranya, sahabatnya, teman dekatnya. Jadi posisi ini sudah dikasih Tuhan yang Petrus ingin sampaikan. Dan Tuhan ternyata belum cukup sampai di situ pernyataannya, jawabannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Walaupun dia sempat
meninggalkan pekerjaannya oleh karena keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan karena Yesus mati. Tapi ketika Yesus bangkit, maka muncul sebuah pengharapan walaupun mereka meninggalkan akan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Mereka harus kembali untuk menjala ikan, tetapi Tuhan pulihkan kembali Petrus dan kawan-kawannya. Saudara, seorang sahabat, dia menaruh kasih setiap waktu. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus dekat. Katakan amin. Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, dia harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mau bawa kehidupan kita pun demikian, saudara. Kita harus masuk lebih lagi, saudara. Lebih lagi di dalam Tuhan. Belum cukup, saudara. Itu sebabnya jangan pernah puas. Setiap hari Tuhan beri kesempatan untuk kita terus tingkatkan next level iman kita di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan. Dan biasanya Tuhan izinkan sebuah masalah, kesulitan, hal-hal yang terjadi. Seperti pujian tadi. Tuhan tidak pernah janji apa? Langit selalu pinginnya baik-baik semuanya. Tapi Tuhan izinkan kita berada dalam sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Bahkan saudara membuat kadang-kadang secara manusia kita kadang-kadang bisa kecewa. Tetapi disinilah Tuhan lagi mau menguji supaya kita jangan terikat pada apapun yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Iya. Yang ketiga kita lihat di sini. Dari pertanyaan Yesus kepada Petrus di poin yang ketiga, inilah yang menjadi titik di mana Petrus betul-betul dia dibersihkan hatinya kepada Tuhan. Yuk kita lihat ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sama dengan pertanyaan yang kedua. Lalu kemudian Petrus menjawab, ya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ini yang bicara Tuhan loh. Kalau Tuhan yang berbicara, dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Siapa yang bisa bohong sama Tuhan? Gak ada. Ya. Kita manusia bisa berbohong dengan orang yang dekat dengan kita, bisa. Tapi Tuhan dia melihat hati, sehingga pertanyaan yang ketiga ini membersihkan hatinya. Karena ketika Yesus berkata kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Katakan di sini dengan sedih hati. Jadi dia mulai pakai perasaan. Ya. Orang yang sedih hati itu adalah perasaan yang sangat dalam. Walaupun dia jawab dengan pileo, saudara ya. Tetapi di sini dia mulai melibatkan akan sebuah perasaan yang sangat dalam. Sebuah pernyataan bahwa engkau tahu segala sesuatu, dikatakan jawabannya ya. Berbeda dengan dua jawaban yang pertama dan yang kedua. Yang di sini dikatakan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan inilah yang menjadi kunci sehingga Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Saudara, di poin yang ketiga ini Tuhan mau berbicara kepada kita, ya. Mari saudara, di dalam kita mengasihi Tuhan bukan hanya sampai di pikiran, ya, tetapi harus sampai kedalaman hati kita. Kalau saudara beribadah, ibadahlah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Ketika kita ibadah, kita sedang melibatkan Tuhan hadir. Kenapa? Tuhan sampai saat ini dia hidup. Dan dia memperhatikan kehidupan kita. Makanya ketika kita dalam penyembahan, hadirat Tuhan dinyatakan, Tuhan selalu hadir. Apa? Memberkati kita. Amin? Iya. Saya percaya, kenapa? Menggenapi firman Tuhan, 2, 3 orang berkumpul atas namaku, di situ Tuhan hadir. Amin.
Makanya ketika kita datang dengan mempersiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan, saudara, Tuhan nilik setiap pergumulan saya dan saudara. Nanti pasti ada waktunya, ada saatnya Tuhan akan menyatakan jawabannya. Haleluya. Tuhan lagi nguji hati kita. Dengan situasi keadaan yang terjadi. Seperti Petrus ini, Tuhan lagi murnikan hatinya. Ya, mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kita tahu di akal. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan saja. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Matius 22, boleh baca. Ayat yang ke-37 dan 39. Matius 22 ayat 37 Ya. dan 39. Jawab Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap dan hatimu, dengan segenap jiwamu, jiwamu. dan dengan segenap akal budimu. Ya, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihi Tuhan dulu. Dengan apa? Sudah enggak kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Atau setengah hati? Halo? Akan terbukti bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mengutamakan Tuhan atau tidak? Saudara baca firman Tuhan setiap hari? Saudara berdoa setiap hari? Saudara belajar praktek nggak firman Tuhan itu? Walaupun sulit, tapi kita mau berupaya, kita mau berusaha untuk praktek firman Tuhan. Saudara, saya percaya hanya dengan kekuatan Tuhan dan dengan penyerahan yang penuh di hadapan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Amin. Apa yang tidak mampu kita lakukan? Ayo serahkan kepada Tuhan. Amin. Minta kasih Tuhan itu lebih besar dalam diri kita. Ya, kalau kasih Tuhan, ingat ya, Allah itu kasih. Kasih itu mengikat dan menyempurnakan. Makanya orang kalau di dalamnya ada kasih, maka dia bisa mengampuni. Haleluya. Haleluya. Kalau kita belum bisa mengampuni, berarti kita minta Tuhan tambahkan kasih itu dalam diri kita. Supaya kita bisa mengampuni. Karena kasih itu dari Tuhan. Nah, penyerahan kita sangat menentukan kasih itu akan dicurahkan. Ibarat seperti hujan, saudara, ketika tidak ada air, ya di daerah Manado Tua, ya, itu ada sebuah gunung di tengah laut. Mereka sangat merindukan hujan. Jadi bagaimana caranya mereka supaya ketika hujan mereka sudah siapin ya bak ya supaya kalau hujan bisa nampung. Nah, kalau kita butuh air, kita datang cuman bawa botol, kira-kira bisa penuh nggak cepet? Ya, lubangnya kecil, ya sulit kita bisa menerima. Makanya penyerahan diri kita itu sangat penting. Ketika kita datang kepada Tuhan, buka hati seluas-luasnya, maka kasih anugerah Allah dicurahkan, sehingga kita dimampukan untuk praktek firman Tuhan. Amin. Nah, kadang-kadang kita mengasihi pakai pikiran. Bahkan kita mulai pakai perasaan. Kalau mulai tersinggung, ya, kita mulai ya dilukai hati kita, maka kita tidak bisa mengasihi orang itu. Saudara, Petrus jujur, tetapi Tuhan menguatkan dia. Ketika dia datang dengan penuh penyerahan dan berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Bisa kita berkata hari ini, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Apa yang ada dalam diri kita. Dan Tuhan maha hadir. Dan dia akan menyatakan rancangannya yang indah dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara dikasihi Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Memberikan kekuatan bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Iya.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai oleh pencobaan. berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya, nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Mau terima kehormatan, mau terima kemuliaan dan puji-pujian di hadapan Tuhan, siap dibakar. Halo? Siap dimurnikan seperti emas. Iman kita sedang diuji, saudara, lewat persoalan-persoalan yang terjadi. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ataukah kita lebih mengasihi dunia ini? Itu sebabnya Yesus berkata di pertanyaan pertama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi daripada mereka ini, atau melebihi dari semuanya ini? Seandainya apa yang ada pada kita diambil, apakah saudara tetap mau berdoa mencari Tuhan? Apakah saudara mau tetap mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, apakah kita mau lebih lagi sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, ataukah kita meninggalkan Tuhan? Pasti ada dua yang akan terjadi. Kalau kita responnya benar sungguh-sungguh, kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kalau yang kedua responnya negatif, kita akan menjauh dari Tuhan. Atau kita hanya menjadi Kristen biasa saja. Yang penting ke gereja. Yang penting saya sudah dengar firman Tuhan. Tidak ada api lagi dalam dirinya. Tidak ada semangat lagi untuk berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di sini tidak demikian. Kita sedang dimurnikan iman kita. Amin. Bukan hanya jemaat Tuhan, kita pun hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita fokus. Supaya kita tetap terus ada di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Kenapa Tuhan harus bicara 3 kali? Kok enggak 1 kali aja? Kok harus 3 kali? Yaitu untuk mengembalikan, karena dia telah menyangkal 3 kali, maka Tuhan akan pulihkan hatinya dengan pertanyaan 3 kali. Saudara, maksud semuanya itu untuk apa, saudara? Kita lihat lagi slide-nya. Yaitu Tuhan mau lihat seberapa besar kasih-Nya kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, kesulitan. Lewat hal itu Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Ya. Seberapa besar kita benar-benar mau memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Kenapa harus 3 kali? Ya. Karena Tuhan mau supaya pengandalan kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Kenapa harus 3 kali? Supaya kita mengerti tanggung jawab dan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Petrus dengan Tuhan bertanya demikian, dan dia membuktikan setelah Tuhan bersihkan dengan pertanyaan, saudara, Petrus betul-betul dia dipulihkan Tuhan. Di dalam sejarah membuktikan bahwa Petrus dia menjadi seorang martir di Roma, di mana dia berkata kepada Kaisar Nero ketika dia dihukuman mati dan harus disalib, dia berkata, saya tidak layak disalib seperti guru saya. Saya mau disalib dengan kepalanya terbalik. Ya, dia mati dengan cara demikian. Dia mau radikal untuk Tuhan. Orang kalau sudah merasakan kasih Tuhan, dia tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, dia akan memberikan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan minta kepada kita hari-hari ini. Sebab besar kasih-Mu yang Engkau berikan kepada Tuhan. Waktu-Mu yang Engkau berikan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dengan kita mengerti kasih Tuhan, maka kita akan seperti Petrus Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bicara tentang tugas dan panggilan. Ya. Tuhan lagi bicara akan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara.
Jangan puas kita hanya menjadi orang Kristen. Tapi puaslah kalau hidup kita berbuah dan kita bisa menjadi berkat membawa jiwa bagi nama Tuhan. Yang jadi pertanyaan, sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa untuk Tuhan? Karena satu saat Tuhan akan tuntut kepada kita. Ada 3 buah yang Tuhan tuntut. Buah apa? Buah pertobatan. Yang kedua, buah-buah pelayanan. Yang ketiga, buah-buah Roh Kudus. Buah-buah pelayanan di dalamnya adalah buah-buah jiwa-jiwa. Saudara melayani, saudara jadi berkat. Jadi 3 buah ini harus muncul dalam hidup kita. Buah pertobatan. Pertobat itu setiap hari. Bukan 1 bulan 1 kali. Setiap hari, katakan setiap hari. Haleluya. Karena kita seringkali berdosa dengan perkataan kita dan pikiran kita. Makanya kita harus cepat kembali kepada Tuhan. Buah-buah pelayanan, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Saudara, gereja ini, pelayanan ini, yang kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Apa yang sedang kita kerjakan, ayo kita bergerak bersama-sama supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan lewat pelayanan di tempat ini. Saudara harus siap jadi saksi. Kita nggak bisa hanya menjadi jemaat biasa-biasa. Kita harus jadi saksi. Kita ini murid dan Tuhan mau bawa kita ke level jadi sahabatnya. Dan Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih lagi untuk kita jadi kekasihnya Tuhan. Amin. Jadi pengantinnya Tuhan. Hingga ketika dia datang kita layak bersanding dengan dia dalam kemuliaannya. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana Paulus. Jadi gembalakan domba-dombaku, jadi kita kembali ke pelayanan. Dan dasarnya itu adalah kasih. Jadi pelayanan kita harus dasarnya kasih. Kalau pelayanan tidak ada dasarnya kasih, pasti akan muncul persungut-sungutan. Pasti akan muncul saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kalau pelayanan didasari dari kasih, dia akan siap menerima segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Kita tidak lagi saling menghakimi satu dengan yang lain. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, 1 Korintus pasal 13. Baru dijabarkan lagi lebih dalam lagi. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau ada dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Sehingga dasar pelayanan kita karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan kita harus mengasihi Tuhan. Kita lihat bagaimana Paulus di dalam pelayanan. 1 ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus dianggap rugi terus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus jabatannya hebat. Dia seorang teolog, seorang pemimpin agama. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia buang semua itu. Dia mau supaya terus dia mau memperoleh Kristus. Dia mau lebih mengenal Tuhan. Dalam penderitaannya, dia siap rela mati. Ya, Paulus. Dia mau berjuang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan supaya orang bisa mengenal nama Yesus. Amin. Saudara, rindukan supaya kita dipakai Tuhan. Yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah engkau mengasihi Tuhan lebih daripada engkau mengasihi perkara-perkara dunia ini? Ini harus jadi pertanyaan bagi kita. Apapun yang ada dalam dunia ini, jangan sampai kita terikat dengan apapun yang ada dalam dunia. Kita harus terikat hanya kepada Tuhan. Ya, karena semua yang ada dalam dunia ini itu datangnya daripada si jahat. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Sebabnya mari sudah dikasih Tuhan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terikat dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi mari kita terikatlah kepada Yesus. Sehingga saya dan saudara akan dipersiapkan Tuhan seperti Petrus. Ya, dia dipakai Tuhan untuk jadi
seorang ketua rasul yang dipakai Tuhan, ya, disertai dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Saudara baca tentang kisah para rasul, bagaimana pelayanan Petrus, luar biasa. Tuhan sertai dengan tanda-tanda ajaib, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hari-hari ini Tuhan mau pakai saya dan saudara, ya, itu sebabnya tunjukkan kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Walaupun Petrus pernah jatuh, walaupun dia pernah gagal, tapi ketika dia datang sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan, bahkan lebih lagi. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan lebih lagi ketika saudara mengalami kasih Tuhan yang begitu besar itu. Siapkan diri saudara. Sebagai kesimpulan, mari kita cek kasih kita kepada Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, ataukah hanya sekedar? Sudahkah kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dalam hal kesetiaan, dalam hal ibadah, dalam hal melakukan kebenaran? Tunjukkan itu. Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan yang lebih mengerti keadaan kita. Amin.